Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam materi pembelajaran dasar listrik dan elektro. Di sini gua akan menyampaikan materi atau bab tentang dasar listrik dan dasar-dasar listrik. Marilah kita simak video pembelajaran pada pagi hari ini. Pentingnya listrik. Listrik adalah satu bentuk energi yang sangat penting untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Listrik bisa digunakan untuk transportasi, telekomunikasi, elektronika, rumah tangga, industri, dan lain-lain. Apakah listrik itu? Listrik adalah listrik yang dihasilkan oleh partikel-partikel kecil yang disebut elektron dan proton. Untuk memahami hal ini harus kita ketahui dulu tentang struktur benda. Struktur benda. Apakah benda itu? Benda adalah suatu yang menempati ruang dan mempunyai berat. Bentuk benda ada yang padat, cair, dan gas. Benda terbentuk dari partikel-partikel yang sangat kecil yang disebut dengan molekul. Atom. Molekul dapat dibagi dengan cara kimia menjadi atom-atom. Molekul air disusun dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Selanjutnya adalah struktur atom. Dapat dilihat di gambar samping. Itu adalah contoh gambar dari struktur atom. Model atom yang digambarkan oleh ahli fisika Denmark Snellford adalah terdiri dari 3 jenis partikel subatom, yaitu elektron, proton, dan neutron. Proton bermuatan positif dan neutron tidak bermuatan dan terletak di tengah atau inti. Inti itu dikitari oleh elektron bermuatan negatif. Inti atom tidak hanya mengandung partikel yang bermuatan positif yang dinamakan proton, melainkan juga partikel yang bermuatan atau partikel netral yang dinamakan neutron. Sebuah atom biasanya netral listrik, yaitu tak bermuatan. Oleh karena itu, jumlah elektron harus sama dengan banyaknya proton dalam inti. Kemudian, menghasilkan listrik. Pada gambar di samping telah dijelaskan bagaimana listrik dapat dihasilkan. Listrik dihasilkan apabila elektron-elektron dibebaskan dari atom-atomnya. Konduktor. Atom-atom seperti tembaga, seng, perak, dan aluminium mempunyai banyak elektron bebas. Bahan yang memiliki elektron-elektron yang mudah bebas disebut konduktor. Atom-atom konduktor hanya memiliki 1 atau 2 elektron valensi. Kemudian adalah isolator. Atom-atom dari bahan bukan logam seperti kaca, mika, karet, plastik, dan porselen mempunyai elektron yang terkait kuat pada intinya, sehingga mempunyai sedikit elektron bebas. Bahan-bahan tersebut disebut dengan isolator. Semikonduktor. Bahan lain seperti germanium dan silikon bukan konduktor maupun isolator yang baik. Bahan-bahan ini disebut dengan semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan yang bukan penghantar tetapi juga bukan isolator. Dengan kata lain, bahan ini hanya dapat menghantarkan listrik lebih baik dari isolator, tetapi tidak sebaik konduktor. Bagaimana sih listrik bisa dihasilkan? Nah, dari gambar di samping kita bisa lihat listrik bisa dihasilkan dari reaksi kimia, gesekan,
panas, cahaya, magnet, tekanan, dan untuk selanjutnya yaitu listrik dari gesekan. Muatan listrik dihasilkan apabila dua benda, misalnya sutra dan gelas, yang saling bergesekan. Muatan ini disebut listrik statis. Listrik dari kimia, alat yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik disebut sel listrik. Bila beberapa sel dihubungkan secara listrik, biasanya seri, maka dinamakan dengan baterai. Pada dasarnya setiap sel adalah dua logam atau konduktor yang tidak sama yang dicelupkan di dalam air atau cairan penghantar atau elektrolit. Sel primer dan sekunder. Sel atau baterai secara umum ada dua jenis. Yang pertama adalah primer dan sekunder. Sel primer yaitu sel yang tidak bisa diisi atau di-charger ulang. Sel sekunder yaitu sel yang bisa diisi atau di-charger ulang. Selanjutnya adalah listrik dari tekanan. Apabila tekanan diberikan pada suatu bahan, gaya tekan menggerak elektron keluar dari orbitnya. Elektron meninggalkan satu sisi bahan dan mengumpulkan pada sisi lain. Jadi, muatan positif dan negatif terbentuk pada sisi berlawanan. Apabila tekanan dilepaskan, elektron kembali ke orbitnya. Piezoelektrik adalah nama yang diberikan untuk efek tekanan yang menyebabkan muatan listrik. Listrik dari panas. Cara ini disebut termoelektrik. Alat yang disebut termokouple, misalnya tembaga dan zinc, dipanaskan. Elektron akan meninggalkan atom tembaga dan masuk atom zinc. Zinc mendapatkan surplus elektron dan menjadi bermuatan negatif. Tembaga kehilangan elektron menjadi bermuatan positif. Listrik dari cahaya, komponen yang dapat menghasilkan benda potensial jika dikenai cahaya disebut fotoelektrik. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah photoemission. Energi foton dari cahaya dapat menyebabkan permukaan melepas elektron pada tabung vakum. Kemudian yang kedua adalah photovoltaik. Energi cahaya pada satu dari dua plat yang digabungkan menyebabkan satu plat melepas elektron ke yang lain. Yang ketiga, photoconduction. Energi cahaya diberikan ke bahan konduktor jelek yang menyebabkan elektron bebas sehingga menjadi konduktor baik. Selanjutnya adalah listrik dari magnet. Listrik dari magnet ini dikenal sebagai magnetoelectronicity. Dasar bagaimana generator menghasilkan listrik. Apabila kawat atau tembaga digerakkan melalui medan magnet, elektron pada kawat akan bebas bergerak dalam satu arah tertentu. Apa sih yang disebut dengan arus listrik? Elektron-elektron bebas bergerak dalam satu arah sama menghasilkan arus listrik. Arus listrik sendiri adalah gerakan dari muatan listrik sepanjang konduktor. Kuat arus. Kekuatan arus ini ditentukan oleh banyaknya elektron yang melalui penampangan penghantar dalam 1 detik. Pada gambar sudah ada contohnya bagaimana penghantar dari dalam 1 detik. Arus tidak diukur dalam elektron tiap detik, melainkan dalam ampere. Ampere sendiri adalah satuan arus listrik yang merupakan laju kecepatan aliran listrik sebagai 1 coulomb per sekon. Ampere dinamakan menurut ahli fisika berbangsa Prancis Henri Marie Ampère
pada tahun 1775 sampai 1836. Arus 1 ampere berarti bahwa dalam 1 detiknya bergerak kurang lebih 6,28 kali 10 pangkat 18 elektron melalui penampangan penghantar. Ampere merupakan satuan arus listrik. I sama dengan Q per T. 1 ampere itu sama dengan 1 coulomb per detik, sama dengan 6,28 kali 10 pangkat 18 elektron yang melewati sebuah titik tertentu di dalam satuan detik atau dalam 1 detik. Sirkuit tertutup, arus mengalir melalui kawat dari satu terminal baterai ke terminal baterai yang lainnya secara kontinu sepanjang sumber energi yang memberikan muatan. Arus mengalir dalam suatu lintas atau sirkuit yang tertutup atau loop tertutup. Sirkuit terbuka seperti contoh pada gambar di samping, sirkuit listrik harus tertutup agar arus listrik dapat mengalir. Jika kawat putus, lintasan atau sirkuit terbuka tidak ada arus. Demikian anak-anak pertemuan kita untuk hari ini. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.